saya Roni Rahardian, mungkin sering dipanggil Onik. Saya di Kotek Bayu 2 minggu lalu, katanya hari ini akan ada perbincangan sangat serius membahas teori-teori arsitektur dan permesinan. Ini akan saya summary sedikit, kira-kira kita apa sih yang hari ini akan dibahas. Nah, kemarin tuh kita udah sedikit ngobrol sama Bayu, intinya jadi antara mobil, arsitektur, dan kopi sebenarnya. Karena kalau pas kemarin gua coba urut dan beberapa research, ternyata ada benang merahnya nih. Nah, hari ini gue pengen mencoba mengkonfirm apakah itu kejadian di kita atau emang itu hanya paradigma umum aja gitu. Secara teori, wow, nggak ada. Nah, ya kan, gimana? Nah, satu hal yang pengen gue tanyakan adalah dari 3 entitas di sini, Teror, Iwaju, dan Basio. Dari Basio dulu lah. Mungkin yang kemarin karena banyak ngobrol sama lu, gue akan nanya apa sih Basio sebenarnya? Gue sampai sekarang juga nggak tahu. Tahunya lu ngarsitek, cuma nggak tahu ya Basio sekarang sejauh apa? Karena terkait dengan kenapa lu sampai bikin ini gitu. Apa sih Basio sebenarnya? Oke, Basio itu sebenarnya dari singkatan dari nama aja sih. Nama saya Bayu Arianto Studio. Kenapa pilih studio? Sebenarnya karena memang dari dulu gitu memang suka arsitektur dan belajar arsitektur, tapi suka juga yang lain gitu, kayak grafis suka, produk suka gitu, apapun yang berbau desain gitu. Jadi memang kepikirannya inginnya nama itu tidak menjadi satu apa ya, yang mengikat, tapi bisa bisa berkolaborasi dengan multidisiplin aja. Emang udah dari awal lah sudah kepikiran. Dan memang mungkin selama sekarang tuh dari 2014 sampai 2025 ini udah 11 tahun, dan ini paling gong sih, kolaborasi diajak sama Mas Mike dari Teror. Dan menjadi apa ya, satu kebanggaan juga akhirnya Basio bisa eh, melakukan pameran ya gitu, pameran walaupun tidak sendiri tapi menjadi gong gitu, karena yang ngajak salah satu suhu di otomotif, guru kami, guru kita ya. Nah mungkin kira-kira itu sih. Jadi intinya Basio adalah studio arsitektur yang memang ingin selalu mengeksplor dan mencoba untuk berkolaborasi dengan multidisiplin lainnya, karena memang sebelum Teror pun banyak kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan yang langsung praktek aja gitu. Jadi misalkan buat produk, buat branding, dan itu langsung dimasukin ke project, terus yang apa namanya, itu yang membuat Basio itu jadi terlihat kaya gitu. Maksud kaya itu dalam artian tidak hanya berbicara tentang ruangan gitu, tapi bisa berbicara tentang yang lain-lain gitu, dengan disiplin lain. Mungkin itu sih singkatnya. Terima kasih Mas Bayu. Bayu kebetulan ke teman gua dari mulai kuliah. Kita kuliah bareng arsitek, tapi Anda benar-benar jadi arsitek. Selamat. Sekarang gua pengen ke sebelahnya kali ya, ke Yumaju dulu. Apa sih Yumaju? Karena kan menurut gua ya gue ikutin lo dari yang di Mauna Yusuf ya. Kayaknya nggak cuma coffee shop gitu. Apa sih sebenarnya Yumaju itu? Kalau buat gua sih maju tempat berkumpul orang-orang yang punya banyak ide, dan ternyata ide-ide itu bisa saling berkaitan. Jadi bukan cuma sekedar tempat nongkrong doang ngobrol, tapi gua sering ngeliat dari ide ketemu ide jadi produk. Eh, Mata ketemu mata jadi istri. Iya. eh, Besok ke Yumaju. Setelah gua data, gua ada 16 orang sih akhirnya yang menikah gitu.
Jadi ide ketemu ide kan, jadi istri gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya buat gue di rumah itu akhirnya gue tahu bahwa eh, kita tuh seneng banget mengoptimalkan tempat-tempat yang kurang beruntung di mata orang. Jadi semua tempat yang kita tempati sekarang saat ini adalah tempat-tempat yang tidak terpakai sebenarnya. Terbengkalai loh. Ya, terbengkalai. Ini dong. Nah ini makanya gue seneng banget ini. Ya ini. Jadi ternyata kalau diisi sama gagasan dan ide tempat terbengkalai juga bisa begini gitu. Betul lah, saya seperempat ya. Iya. Makanya waktu masuk sini, wow ini dan gini gitu. Jadi intinya itu aja sih kalau gue. Oke, berarti kan Yuk Maju kalau yang gue rasain bukan cuma coffee shop tapi beyond coffee shop lah ya menurut gue. Karena ada tagline-nya kan collaboration over coffee ya. Oke, masuk ke teror. Nah ini sebenarnya gue itu dari dulu pengen nanya tentang teror sebenarnya. Gue ke Mas Mat dulu kayak enggak, habis itu gue ngomongin visual sih sebenarnya. Karena kan lately kayak banyak visual yang terjadi di sana. Tapi gue pengen tahu sebenarnya teror itu apa sih? Teror garage lah gitu. Itu apa sih sebenarnya? Garage ya emang berawalnya dari saya sama Anto membangun. Dia punya hobi, saya punya hobi, saya punya mimpi. Ya udah kita bikin aja gitu. Ya berawalnya cuma begitu aja ya. Maksudnya nggak yang semua juga terjadinya sangat sederhana, spontan aja gitu. Gue pengen mobil ini nih, gue punya mobil ini nih, lu katanya bisa ngebangunin. Ya udah nih, gue coba bangun ya gitu. Dari project 1, 2, 3. Ya terus gue punya mimpi nih, punya PP, punya mobil ini, pengen punya rumah modifikasi. Ya kita ngomong RW, RWB gitu kan. Ya itu cuman mimpi saya sih sebenarnya. Ya ternyata sampai sejauh ini dari 2001 ya sampai 2025 cukup seru lah. Itu aja. Oke. Agak menjawab pertanyaan saya. Menjawab pertanyaan saya sedikit. Karena menurut gua kenapa gue menanyakan ini, gue jauh-jauh hari gue pengen nanya ininya apa sih. Karena menurut gua teror tadi over coffee, lu kayak over hanya sekedar mobil gitu, kayak lebih dari itu. Nah apalagi tunjang ke Alek ya, gue sekarang menurut gua Alek berarti teror lah gue anggap ya, lu teror juga, build visual lu menurut gua sangat berpengaruh terhadap proses. Jadi kayak ngebold, nge-underline dari teror itu sendiri itu. Gambar lu kan cukup teror ya. Jadi gambar lu cukup teror gitu. Dan menurut gua, tapi yang nyampe ke teror itu emang visualnya cakep lah gitu. Nah, menurut gua gimana lu mengkorelasikan antara visual lu dan teror tuh, teror garage ya. Sebenarnya itu juga spontan sih sebenarnya. Jadi kalau visual-visual yang keluar di teror itu emang ada idenya Mas Michael yang gua terjemahin. Ya mungkin ada ala guanya juga di situ gitu. Yang emang bold dengan jargon-jargon, dengan ya visualnya yang pokoknya semuanya ya kadang-kadang sleek, tapi dia bold, tetap bold semuanya. Karena teror ya, kita mau bikin, emang mau bikin teror gitu, bikin saja orang biar mencuri perhatian gitu sebenarnya. Mencuri perhatian, Mencuri perhatian. kriminal ya. Mencuri. Dari tagline dan visual, makanya kita sering banget tuh kalau di teror tuh kita main foto gitu. Nah foto ini menggambarkan apa ya, terus kita cari nih tagline-nya apa nih yang bagus buat foto ini gitu, buat supaya ya mungkin bisa jadi lebih dramatis, lebih gagah gitu, lebih apa ya, ya lebih representatif lah kalau kata gue buat teror gitu. Karena interpretasi teror buat gue ya mungkin seperti yang visual ini lah. Dan itu
bisa keluar juga gara-gara kita ada kesamaan pemikiran juga mungkin Mas ya, sama soal visual gitu sama Mas Michael. Kesamaan kita mungkin ada kemiripannya gitu. Makanya Iya. makanya Iya bisa sih, udah kawin. bisa keluarnya kayak gitu. Iya. Oke. Posisi visual gue sama Alek kawin. Bisa. Oh, Mas. ya. Ya karena kan kenapa ngomong di Alek ya, gua akan menanyakan berarti kan tadi teror Yumaju dan Basio itu over dari sekedar profesional gitu. Profesi lah, arsitek, coffee shop dan garage lah gue bilang sebutan. Tapi dengan lu ada sebagai visual gitu ya. Yang gue tanya kembali adalah ketika teror beyond dari sekedar garage gitu. Kalau dulu kan gue taunya teror ya udah lu build, ride, kemudian ya udahlah gitu. Kemudian lari ke kayaknya beyond garage nih. Ada komersial dalam artian di komersial di situ merchandising. Kemudian ada apa kolaborasi lain-lainnya gitu. Menurut gua itu gimana? Teror sekarang. Eh, jadi kenapa merchandise itu lahir? Banyak beberapa orang setiap kita pameran, kayaknya merchandise itu saya mulai di 2000 sebentar, kayak 2000 kayaknya belasan lah ya, kayaknya 2010 2011 lah, sekitar itu saya mulai kayaknya di bawah itu kayaknya kita pernah bikin ya, karena nama teror itu kan sebenarnya berawalnya dari Mas Dani Arena, Mas Dani. Jadi dia dulu punya nama toko buat jualan di Kaskus, buat jualan di Facebook, itu namanya Teror Garage. Sepanjang itu dia, Mas ini kayaknya bagus nih buat nama bengkel lu. Oh ya udah, oke. Nah dari situ kita udah mulai tuh nyoba bikin logo, hanya bikin logo. Kayaknya waktu itu nggak ada kepikiran untuk bikin kaos sih sebenarnya, untuk merchandise. Cuman banyak orang yang ngomong, Mas kan nggak nerima ngebangun mobil. Lu mau gue tanyain tuh. Ya nggak nerima bangun mobil. Mereka cuma melihat di pameran. Itu di pameran di sekitar tahun 2003, 2004, 2005 itu gila tuh. Kita pameran. Berawal dari yang logo Teror Garage 13 itu diambil di waktu itu, mungkin semua orang seneng banget dengan 13, tapi meaningsnya di sini tuh 13 tuh Anto itu lahir tanggal 13 dan dia bulan Maret, ya udah kita persempit aja jadi 13 sebenarnya di situ. Terus ya udah sih. Jadi kadang-kadang kita kalau keluarin sebelum ada Alek ya, saya sama Mas Dan, kita bikin ini. Cuman berawal saya sama Alek di Keep, ya kita TFS tuh. enggak di Keep berawal kan Keep, terusnya mulai banyak project iseng sih sebenarnya. Itu kayak mobil ini pertama kali jalan di 2017, saya ngomong sama Alek, ini gue kayaknya pengen bikin merchandise nih buat mobil ini, karena mobil ini sayang juga nih perjalanan Bandung Jogja untuk pertama kali mobil ini ya mobil Porsche gitu, wah sayang juga nih kalau nggak dibikin sesuatu. Akhirnya berangkat dari kata-kata 356 TFS, ya kita terus aja tuh bikin apa segala gitu kan. Begitu. Nah, Gila ini gue nggak tahu loh awalnya loh. Nah udah gitu saya ngomong sama Alek, sebenarnya Teror Garage merchandise itu saya mau berhentikan karena saya sendiri merasa kayaknya Teror Garage yang pakai udah bukan anak otomotif nih. Ya buat sayanya nih ya ngeliatnya ya, aduh kayaknya saya matiin dulu nih Teror Garage. Tapi kayaknya kita mesti bikin sesuatu yang
kata-katanya menteror seperti teror Garats, tapi lebih lebih ke anak muda lah, lebih lebih luas. Makanya Alek menerjemahkan semua itu threat for society. Dan itu keluar lagi di acara JVWF 2017 pertama kali mobil ini keluar. Jadi untuk orang-orang yang emang punya merchandise atau stiker-stiker awal ini, ya saya terima kasih deh. Maksudnya di kala itu mereka nggak tahu, ya cuma melihat apa sih ini brand gitu. Kita cuma jualnya di depan mobil pakai kursi gitu aja gitu. Sampai ada orang Inggris ngomong, itu ya, Alex siapa yang pakai gitu ya? Itu kaos gua mau banget tuh. Gitu. Sampai ada orang di acara situ sampai suka gitu. Jadi emang kalau kalau ditarik lagi nih si Taro Garage sekarang ini saya tumbuhin lagi lah untuk untuk dijalankan kembali dengan seperti kayak kalau kita ngomong, kalau lu terlampau menutup diri juga nggak bagus ya, buat kita juga nggak akan berkembang. Makanya dengan dalam setahun ini mungkin kita gila-gilaan juga ya untuk kolaborasi lah, untuk bermain ini lah, bermain itu, karena tujuannya sebenarnya cuma kayak uh, feeling, terusnya ide kita tuh apakah masih bisa diterima di zaman ini gitu. Itu cuman yang kita omongin ya, Elek ini tuh kita kita nih masih update sih gitu, atau masih disebut aja ya Pak, brand lu mah udah kemana gitu gitu. Oke, gila ya. Banyak hal yang gue baru tahu hari ini. Kira tuh TFF cuma TFF aja gitu. Ternyata TFF berasal dari tiga T56 itu. Kedua, pengen bukan menggeser lah, kayak mensubtelkan teror dalam bentuk lain, lini merchandise. Berarti kan gue pikir not only cars kan sebenarnya, not only engine, not only vehicle, not only garage gitu. It's a cult menurut gue. Karena dulu gue pribadi kalau udah pakai teror garage, kaos gue tuh kayak ganteng gue nambah 50% lah gitu. Ya. Karena menurut gue dulu tuh kaos teror saat itu pertama kali, gila. Gue mau nyari kemana nggak tahu, bye. Lu kan kenal Mas Michael, nitip lah bye, gitu. Sampai badan gue udah gede terus nyusut, tetap aja gue pakai gitu kan, kayak keren banget gitu. Kemudian gue pertama kali tahu teror itu waktu rilis RWB. Habis itu tahun berikutnya kita ketemu di Jepang, di apa? Custom, Hot Rod Custom. Habis itu baru ya udahlah kita semakin sering ketemu gitu. Tapi intinya dari obrolan tadi nih, visual, kemudian banyak hidden story di balik apapun yang dirilis. Berarti bisa gue tarik dari cars ke cult gitu ya. Engine ke cult, kemudian sampai the private engine ke cult gitu. Bisa nggak sih, ini gue geser dikit ya, habis dari cars gue akan geser ke Bayu lah gitu. Lu kan cuma ngobrol sama gue lah gitu, lu nggak pengen cuma not only arsitek ataupun arsitektur gitu. Lu sampai kenapa kolaborasi ini juga menjawab tentang gimana lu membuat arsitektur itu hidup dalam tanda kutip, nggak cuma bangunan, tapi sampai kok bisa ya dibuat sebuah pameran cars ataupun vehicle atau engine atau garage dan arsitek gitu. Apakah ini berlaku juga di Basio, dan kenapa sampai lu ini ya, apa namanya, kayak cars sama arsitektur itu bisa sejauh ini gitu. Apa namanya, sebelum, ya memang ada proses lah. Jadi memang sebelum Mas Mike ngajak kolaborasi itu kita sering tektokan sih sebenarnya. Tektokan bicara atau diskusi desain yang simpel-simpel aja gitu. Walaupun misalkan kayak pas nongkrong atau pas ngelihat di Instagram atau apa, sering DM bagus nih gitu. Oh, warnanya oke ya, proporsinya oke ya. Dan waktu itu kayak semua kok emang nyambung gitu ngobrol, Mas Mike sebagai dari sudut pandang
builder ya, dan gue dari sudut pandang arsitek gitu. Nah, waktu Mas Mike ngajak tuh langsung des gitu kepikiran, oh ya memang nih bisa nih gitu. Dan secara tidak sadar pun sebenarnya keduanya pun baik baik gue dan Mas Mike memang saling ini aja. Mas Mike memikirkan mobil, eh, butuh space. Gue memikirkan bangunan juga pasti memikirkan apa, selain estetik juga pasti memikirkan kendaraan gitu, entah itu di parkirnya, entah itu mungkin mobil-mobil yang bisa jadi display di dalam ruangan misalkan. Itu kan gue memikirkan sirkulasi, gimana cara mop-demopnya gitu, mobilisasi lah, lebih ke mobilisasi. Dan lebih jauh dari itu sebenarnya setelah banyak diskusi kayak sama Alek juga, setelah tercetus Mas Mike aja tuh akhirnya kita brainstorm yang emang creative thinkingnya tuh atau desain creative thinking lah ya, creative thinkingnya tuh sama gitu, yang memang apa bedanya cuma kalau di arsitek mengerjakan gambar yang hasil dari ide-ide liar terus kemudian diterjemahkan ke gambar dan hasilnya jadi bangunan. Begitupun dia jadi builder gitu. Builder juga melihat referensi dan ada ide-ide liar terus dibikin gambar dulu atau sketsa atau apapun medianya ya. Jadi kendaraan gitu. Baik itu kendaraan yang meng-create, meng-custom atau sekedar restorasi gitu. Jadi itu sih sebenarnya ternyata oh iya ya kita sama-sama oh iya iya ya gitu. Oh iya iya ya gitu. Oh iya iya tuh. Nah, Menarik ya. karena Oh, iya, iya. dan waktu Mas Mike ini belum pernah ada nih gitu dulu gitu. Ya udah jadiin gitu. Dan ini kayak apa ya? Kayak penyadaran aja sih Nick sebenarnya gitu. Penyadaran aja. Sesuai kan gitu kan selalu jadi iya kan bener lah gitu. Jadi selalu waktu brainstorming itu akhirnya begitu. Nah, cuma memang waktu menerjemahkannya itu Alex sih yang lebih banyak. Jadi Alex mengerti Mas, Alex ngerti gua karena memang udah lama. Oke. Ya, ini makanya menurut gua dia art director lah bener-bener dari pameran ini yang udah kita bikin apa namanya pameran yang bisa mengkolaborasikan keduanya itu ya dari foto gitu dan beberapa instalasi yang memang idenya semua nanti dari Alex yang bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin ini sampai akhirnya keluar visual logo dan segala macam juga hasil apa namanya diskusi yang Panjang. nggak panjang nih malah sangat cepat ya bener nggak beneran sampai sempat ngobrol sama Ecu lah ya, ada tim dari Tero yang gue kayak di luar mereka nih kayak ini energinya gila banget nih gitu, bener-bener ngedesain tuh cepet banget ya, like ngalir gitu. Desainnya cepat, finishingnya lama. Itu biasa. Dan Ide cepet, eksekusi cepet, decisionnya lama. Nah, yang mana nih? Kurang ini, kurang itu gitu. ya jadi dan Udah jadi, finishingnya. ya bisa lah finishing kan tinggal dikit-dikit lagi ya kan. Nah dari Ecu pun juga gitu sebagai orang belakang layar yang selalu memperhatikan mereka berdua berdrama ya gitu kan, ini cepet banget Mas dia bilang gitu. Kolaborasi ini tuh kayaknya entah kenapa mereka sangat berenergi walaupun mereka sudah lelah ya, karena ya lo tau sendiri lah ya kolaborasi terus dari awal tahun sampai akhir tahun gitu, tapi ini tuh kayak plang aja bikin ini ayo udah gitu. Akhir-akhirnya gitu sih dari gua. Oke. Ya ternyata emang nggak sesimpel itu ya, Basio. Tapi dulu gua waktu Bayu bilang, gua mau bikin studio nih, gua kasih satu nama buat dia sebenarnya. Bastard. Bayu Arianto Studio Art and Design. Anjing. Bastard. Terus dia bilang, jangan deh, ini gue gak pede katanya. Keren ya, Bastard gitu, anjir, keren banget ya. Tapi dia gak berani. Keluarnya, udah nih, Basio. Ya udahlah. Oke, keren ya, Teror Bastard gitu. Ya gak sih, keren banget ya. Mending ganti ya.
Iyalah, sekali lagi merchandise lu, Bay. Bikinnya Bastard, Bay. Kalau Bastard terus belakangnya Bastard, itu tadi art and design belakang Onyx. Iya. Anjing, Bastard das. Bisa, oke besok bikin. Oke, jadi arsitek udah ternyata nggak cuma arsitek, teror dan visual nggak cuma garage doang. Nah, gue bilang ke Yumaju karena kan Yumaju mungkin sedikit banyak gue dari awal karena Bayu bilang gue bikin sesuatu nih. Pas gue lihat apaan nggak tahu, Yumaju. Drama-drama pembangunan saya udah tahu duluan dari dia. Cuman pas gue ya mungkin lo tau lah, gue sering banget ke Yumaju dulu sampai yang di Siliwangi ya sempat dulu bolak-balik. Kayaknya gue lihat ini kayak nggak cuman coffee shop gitu loh. Terus banyak program, banyak community, terus sampai ke sport, sampai kemana gitu. Nah, di balik itu, pertama gue pengen tahu, Yumaju tuh artinya apa sih gitu. Kedua, sebenarnya apa sih driven lu selain itu sebagai coffee? Yang pasti sih namanya artinya ayo maju, sesimpel itu aja. Yumaju ya. Ya, ngajak orang ayo maju. Itu. Terus yang membuat gua yang mendrive gua sekarang, sejujurnya gua di coffee shop kan banyak ngobrol sama orang. Orang-orang itu tuh suka berkeluh kesah lah. Kayak yang terakhir proyek gua yang di rumah sakit di RSAS. Itu tuh bentuk keluh kesah seorang dokter yang baru ngebias spesialis yang merasa komunikasi sama seniornya kurang intim karena satu dan lain hal. Ada gap. Terus tahu ditawarin di RSAS nih. Gue bilang sama direkturnya, "Pak, saya kalau bikin coffee shop di sini saya pengen mejanya sharing table semua ya." Supaya apa? Supaya nanti junior sama senior bisa duduk satu meja. Gitu, which is ini tuh di kedokteran butuh waktu untuk melakukan itu gitu. Karena mungkin ada rasa sungkan dan segan mungkin ya. Atau mungkin takut begitu duduk barengan langsung dikasih kerjaan gitu, mungkin gitu. Tapi akhirnya itu ide-ide yang beberapa tempat kayak di Manado, kayak di mana itu datangnya dari keluh kesah customer ke gua. Kayak di Manado ujuk-ujuk datang, gua ada tempat nih. Di mana? Waduh, ikut dulu. Tahu-tahu pas ditunjukin tempatnya kumuh banget, sampah di mana-mana, tempat sampah gitu. Tahu-tahu pas gua lagi masih Bayu ngeliat, tahu-tahu ada ibu-ibu lagi jalan bawa kantong plastik terus lempar, wing gitu kan, bro, anjir. Gitu. Oh, gua jadi malah jadi, lucu juga nih, gitu ya, Bay. Terus ada pohon cemara di tengah-tengah kotak, yaudah, Bay, gua mau ngambil nih tempat 5x5 ini gitu. Tahu-tahu bangun tang tahu-tahu COVID gitu ya. Gue pikir dunia runtuh gitu saat itu. Tapi pas lagi COVID itu ternyata orang memang mencari tempat yang seperti itu, outdoor. Ya mau kursi dan mejanya gue gembok juga, orang bisa tiduran di bawah sambil minum kopi gitu, kayak gimana ya, nggak tahu. Nah, akhirnya ternyata ke sana ya gue bertemu dan berharap si Maju ini tuh menjadi tempat yang bisa memberikan inspirasi untuk even lu nggak beruntung tapi kalau lu mau serius atau mau itu bisa jadi beruntung juga gitu tempatnya gitu. Sama kayak di Buah Batu, pas waktu kita ngambil area di situ ternyata gua ketemu sama orang yang punya yang pernah meninggalkan cerita di situ. Dia bilang, "Lu ngapain ngambil di sini? Semua yang ada di sini selalu gagal," katanya, "termasuk usaha gue," ngomong gitu. Gue malah jadi, masa sih? Baik, kita harus bikin ini berhasil nih gitu. Intinya gitu. Baik, ini gue ada ide gini, baik gitu. Gitu. Pokoknya ini harus berhasil di sini gitu. Ya akhirnya bisa berjalan dengan baik lah. Gitu. Gua pengen menarik benang merah adalah di mana apa yang kalian lakukan itu punya tarikan yang sama nih gitu. Build karakter by passion sebenarnya. Karena lu pengen membuat sebuah coffee yang nggak cuma coffee tapi full of karakter, di mana apa yang lu lakukan itu bisa mengkonekkan dua hal. Bayu pun begitu. Ketika bikin bangunan, dia bilang, "Wah, lucu nih kalau bisa gini gitu." Kemudian dari teror pun sebenarnya ketika banyak yang baru gue tahu sih, di mana ketika merchandise ataupun lini
gue sebut lini baru lah ya. Lini baru teror itu menjadikan komunikasi teror lebih. Dulu tuh gue liat teror kayak untouchable teman. Gue mau main kemana, gue ngetok pintu dulu juga gue takut tau. Sekeeng itu gitu loh. Karena kan nggak ada medium di tengahnya nih. Gue harus menggunakan apa gitu. Nah, ngomongin tentang medium, gue pikir coffee, engine ataupun cars dan arsitek itu satu hal yang bisa menjadi medium, gue bilangnya. Pertama, sekarang kalau anak mobil gitu, jarang kan yang bilang, kita nongkrong pagi ngebir yuk gitu. Banyak kan, ngopi yuk. Mau meeting, ngopi yuk gitu. Jadi coffee itu jadi medium mereka untuk ngumpulin antara di sini karena kita ngomongin car antusias lah gitu. Tapi ada lagi nih, di sini aja yuk ngopinya, kenapa? Bangunannya keren. Itu. Berikutnya lagi kayak di sini aja yuk, gue bisa parkir mobil gue di depan. Nah berarti kan menurut gue medium arsitektur sebagai medium juga penting karena sebagai cars karakter gue sebutnya, lu bisa memajang karakter lu sebagai kenapa gue sampai punya mobilnya ini gitu. Ini tuh gue gitu. Kalau dari coffee shop juga bilang coffee shop ini tuh emang karakternya begini. Kemudian dari arsitekturnya kan juga kenapa yang gue bawa Bayu kayak kenapa mobil taruh di depan gitu. Karena mungkin mendukung dari bangunannya gitu. Pada setuju gak sih kalau gue bilang coffee, cars, and arsitektur itu medium? Gimana Pak Alek? Ini agak serius nih kali ini. Itu medium untuk yang dibutuhin semua orang lah hampir mungkinnya buat supaya ya buat ngisi kehidupan lah hari-hari lah. Selama kita semua orang di sini kan berarsitektur ya, pasti kita ngalamin pengalaman ruang, pasti kemana-mana kita keluar rumah, kita masuk ke rumah, kita masuk ke satu coffee shop, masuk ke rumah orang, ke bengkel, kemanapun gitu. Ya sebenarnya ya itu emang udah bagian dari kita kehidupan sehari-hari gitu. Kita makan, kita makan minum pasti ada tempatnya, nggak mungkin gitu. Even kita makan di jalan di mana sekeliling kita adalah suatu yang Lingkungan binaan yang udah dibina orang ya. Mau skala kota, skala lingkungan gitu ya. Iya. Gimana Jo kalau dari lu Bayu dulu. Lulusan arsitek bro, senior gua. Dari lu gimana Bay? Lu agree nggak? Iya. Kalau masalah medium tadi, ya sangat-sangat setuju ya, kalau sekarang sangat-sangat relevan sih gitu kan. Walaupun memang apa ya? Ya kopi sih bener jadi bahasa untuk mengajak atau kadang-kadang buat ngajak kopi darat namanya juga ya, kopdar ya, atau mau display mobil misalkan. Atau ya benar sih memang karena ruangan, karena memang ya kita sebagai makhluk sosial kali ya, memang ada kebutuhan itu kan sebenarnya. Entah bukan cuman sekedar ketemu, tapi juga bisa menikmati hasil. Gue udah ngebangun mobil nih gitu, pengen juga kan orang dikasih lihat ke orang lain Showcase gitu. ya. Walaupun misalkan bukan tipe-tipe yang flexing, tapi kan dia mencoba ngedarain musik dari rumah ke coffee shop yang mungkin bisa dilihat sambil ngopi gitu. Ya pasti pengen dilihat dong gitu kan. Selain Lihat dan dilihat, di pameran gitu, selain di pameran lah ya. Kan nggak semuanya juga hobis tuh ada kesempatan buat pameran, ya nggak sih Mas? Ya kan, jadi kan memang yang memang cuman kebutuhan pribadi aja gitu, tapi tetap kalau orang lain melihat ya dia pasti ada bangga lah gitu. Nah jadi emang ya setuju sih gitu. Oke, nah ini Mas Michael gimana nih? Karena kan kalau nggak usah ya. Tapi gue mau nanya sebenarnya sih. Mau nanya siapa? Lu paling penasaran asli gitu. Kenapa teror? Lu ngompor-ngomporin orang, mobil lu keren-keren gitu, tapi lu nggak mau bangunin. Gue pengen, ini mungkin pertanyaan semua orang ya. Kalau gue mewakili beberapa orang, kenapa lu ngomporin orang tuh rinai banget nih, gas kompor gas nih. Terus tapi mobil lu bagus-bagus, jadi bagus nih. Gue pengen kayak gini. Terus nggak mau bangunin orang.
Nah itu kenapa? Tas bingung juga sih. Ya emang dari awal bengkel teror itu sebenarnya private. Emang tidak membangun mobil buat orang. eh Latar belakangnya eh ya kita pernah nyoba ya satu dua mobil lah. Tapi kadang-kadang eh di gua sendiri tuh paling malas juga sebenarnya kayak kapan nih selesai, kapan nih ini gitu. Kayaknya gua bukan orang yang untuk membangun mobil sih sebenarnya. Itu gua memberi semangat orang untuk mempunyai mobil. Tapi Benar. bentar. Lu mesti lihat, lu mesti jeli dengan melihat apa yang sebenarnya gua kasih, tapi lu ngelihatnya yang berbeda nih. Kenapa gua membuat mobil bagus? Wah, gua nggak bisa bikin mobil bagus kayak lu. Lu punya bengkel. Oke, gua bikin nih di 2005, gua bikin mobil karatan. Ya, di posisi 2006 2005 gua bikin mobil karatan, gua mengajak orang, lu nggak usah pusing lu mesti membangun mobil, lu bisa tetap tampil, lu bikin aja mobil lu kayak gini. Nih gua kasih contoh, keren kan? Oh ya udah, benar juga. Di situ mulai tuh sampai dibikinin kelas ada apa red rod atau apa ya, karatan lah, apalah pokoknya mobil-mobil yang dari yang gak jelas-jelas dihidupin, dijalanin gitu kan. Itu gua tuh maksudnya ngasih nih, lu nggak usah harus mobil bagus. Nah, yang belakangan ini gua lakukan adalah gua telah gua lelah juga sih mempunyai mobil bagus, tapi gue cuma lihat doang. Semenjak gua ngelihat berangkatnya dari mulai COVID tuh, gua mulai beli mobil. Kayaknya mobil-mobil yang ini tuh gua harus nikmati. Ya berawal mungkin dari awal mobil ini ya 356 ini salah satu bentuk yang mobil itu pakai aja deh. Jangan lu ngebangun mobil mesti sempurna. Itu kata gue capek. Jadi aduh, nanti kalau ditanyain sama orang ini handle-nya bukan orisinil, ya udahlah, lu pakai aja. Jadi yang gua nikmatin itu sekarang ketidaksempurnaan itu yang ya gua dalam taraf menyempurnakan mobil ini, tapi gua pakai mobil ini. Jadi gua happy. Jadi kayak tombol ini mungkin gak tombol ini harus gua ganti, tapi gua nanti aja. Nanti pas di pameran ada nih ganti gitu kan. Jadi lu tuh ngebangunnya sambil jalan aja. Ngapain lu mesti ngebangun apa memamerkan punya ego bahwa mobil itu udah mesti bagus. Itu mungkin gua zaman dulu. Gua ngelihat anjing gua baik salah sih kayaknya. Jadi gua nggak mau terulang. Ya sekarang saatnya ya pakai aja lah udah. Gitu ya. Berarti kompor dulu. Kompor dulu. Sekarang masih kompor juga sih sebenarnya. Masih Iya. kompor kan. Tapi lu sekarang- nanya gua kan oke masih. Iya. Mesti gimana gua kasih tahu Nah, kan. dulu gue ke kompor tapi anjir mau kemana gitu. Nah sekarang seenggaknya gue masih bisa ngomong kayak gue kan nanya ke lu, Mas, gue mau bangun PW gue nih gimana? Gini, iya gitu. Terus ya udah gue mau masuk BBT gitu kan? Ya BBT gitu. Wah, pas gue mau bangun belum masuk BBT ya. Iya. Pas gue jadi masuk BBT. Nah itu kenapa gue nanya itu karena gue merasakan dalam artian ketika sebuah mobil, ketika gue nanya ke Mas Michael waktu itu, mobil itu karakter lu gitu. Sampai ngasih, gue pengen waktu itu gue nanya pengen mobil warna ini kan. Ya, udah gue bilang ke di Purwokerto bilangnya kenapa nggak red coral aja? Ya ganti lagi. Jadi intinya kenapa gue tanyakan karena build karakter, not build a vehicle gitu loh. Teror itu udah ya emang sebuah
komitmen gitu loh. Teror is komitmen di dunia itu, karakter. Makanya pas kemarin gue ketikan gitu, ini apa ya, antusias klasik juga lu nggak mau terbuat klasik banget, tapi karakter aja gitu. Karena gue pengen bikin pakai mobil karena ini karakter gue nih gitu. Ini karakter gue nih gitu. Ya karena dari awal saya emang membangun satu merestorasi mobil, itu saya tidak terpaku sama satu style. Buat saya boring banget lu mesti ngebangun mobil orisinil. Cukup lah, mobil orisinil punya. Udah kan banyak. Ya, banyak. kita ngomong mobil orisinil punya, mobil resto custom punya, mobil custom punya, Karatan juga ada. karatan ada. Yes. Jadi saya kadang-kadang berpikirnya kreatifnya ya lu nggak boleh di satu titik gitu. Yang mungkin yang mobil saya pakai sekarang hari-hari adalah mobil antara percampuran semua yang saya suka, yang saya tidak bisa pasang di mobil ini, tapi saya suka. Gimana caranya si barang ini dimasuk ke dalam mobil ini? Itu jadi proses kreatif lagi kata saya. Ya. Jadi udah emang karakter kan. emang kalau kata saya nggak bisa ngomong kita ngobrol tuh nggak bisa ngomong ini bukan orisinilnya. Ya udahlah, lu seneng. Yang penting lu seneng. Oke. Nah, tadi ngomong arsitek, kopi, visual, dan cars ya, garage lah gitu. Kalau ini mungkin udah hampir di penghujung. Gua akan sedikit menarik garis lurusnya lah gitu. Ketika karakter menjadi keyword untuk sebuah tujuan. Kan misalkan nih, gue pengen bikin bangunan, tujuan gue bikin karakter, ya lu baut lah gitu. Kemudian sampai lu coffee shop, lu pengen build karakter di situ, di mana gue cuma nggak coffee shop doang kok gitu. Lu bisa numpain ide di situ, lu getting around, lu bisa make something gitu. Kemudian kayak arsitek kan mobil juga sama tadi, ya karakter lu yang lu tuangkan saat ini mungkin beda dengan karakter lu tar gitu. Dulu mungkin lu ego lu gede gitu. Kalau sekarang karena lu lebih kayak loose, ya mobil lu juga ikut loose gitu. Jadi build a karakter. Jadi di balik karakter itu, gua pikir proses menjadi penting. Berproses menjadi penting untuk nge-build si karakter itu. Jadi arsitektur akan penting kalau lu tahu prosesnya, how to proses, kemudian tahu karakter apa yang akan dibangun. Mobil juga sama. Tadi nggak cuma orisinil, yang penting ini karakter gua, ya udah gua akan bikin begitu gitu. Visual juga sama. Gua nggak perlu ngomongin teror, tapi visual gua cukup teror gitu. Dengan nggak usah gambar yang serem, tapi dengan lu bold typografinya, kemudian offensive wordnya gitu, itu cukup teror lah gitu. Nah kemudian dari coffee pun juga sama, ketika proses lu ngebangun ternyata nggak cuma gue pengen bikin coffee shop gitu, ada story di balik itu yang lu pengen gagas, dan kalian berproses kan, dimana lu merubah sebuah existing menjadi sebuah proses panjang yang mungkin tadinya lu nggak berpikir itu akan jadi sport ini kan community, akhirnya jadi sport community. Itu berarti kan proses kan sebenarnya. Jadi kalau ini biar ditutup kali ya. Kalau gue simpulkan, Maxting Life itu didasari oleh proses, desain, mungkin ya vehicle juga, coffee juga, visual juga. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih hadir di sini. Kalau ada pertanyaan lanjutan langsung colek aja orang-orang di sini. Dan untuk lanjutannya baca caption di bawah ini. Nggak ada. Thank you Alex, thank you Jujong, thank you Bayu, thank you Mas Mike ya. Sampai ketemu di Teror Basio kedua. Thank you guys.